menyampaikan fikih. Tapi fikihnya sifatnya ijtihad. Iya. Tapi Kan di kita banyak persoalan fikih malah merabrak akhlak. betul. Ada seorang yang sholat, misalkan, kebetulan saya sholat misalkan di tempat yang tidak baca usolli, tiba-tiba baca usolli, lalu ditertawakan oleh orang itu. Nah, orang itu kan sudah, yang mempertawakan kita sudah melanggar akhlak, mendahulukan fikih. Atau sebaliknya, ketika ada orang misalkan at-tahiyat jarinya di goyang-goyang begini, lalu dipukul gitu. Wah, kamu ini gimana batal? Itu orang sudah melanggar akhlak dengan alasan mendahulukan fikih. Iya, betul. Nah, ini kan yang terjadi, gitu kan? Ini yang terjadi. Ini sangat miris kalau kita melihat ke situ. Dan jangan salah, Imam Syafi'i kan pernah berfatwa dalam satu masalah tentang hasil ijtihad beliau. Kalau tidak salah, saya ada kitab kecil yang namanya Tanwirul Qulub, kalau nggak salah di halaman 400, kalau nggak salah di Sohifah 400. Qala Syafi'i idza sahhal hadis fahuwa madhabi wa adribu biqauli aradul haid wa maknahu idza kunta mutaraddidan fi hukmin walam ajim bihada fasohal hadis wasohal hadis indakum bihada fahudu bil hadis. Jadi Imam Syafi'i pernah menyampaikan idza sohal hadis fahuwa madhabi, maka ketika sah hadis maka itu adalah madhabku, gitu kan. Wa maknahu, di mana idza kunta mutaraddidan fi hukmin, kalau engkau ragu-ragu dalam menentukan satu hukum, gitu kan. Walam ajim bihi, tetapi aku tidak pernah menyampaikan tentang hal itu, status hukum mengenai yang kau dapatkan itu. Misalkan masalah apa, tapi Imam Syafi'i belum pernah berfatwa tentang wasohal hadis indakum bihada, dan engkau mendapatkan sebuah hadis yang menerangkan tentang masalah tersebut, gitu kan. Fahudu bil hadis, maka ambillah olehmu hadis. Itu di dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 400 kalau nggak salah. Silakan dibuka, gitu kan. Jadi memang ulama itu sangat indah ya. Iya. Mereka akhlaknya terjaga, kemudian ilmunya udah pasti gitu yang mumpuni. Dan pertanyaannya, siapa kita ketika kita membid'ahkan orang? Siapa kita ketika kita melihat orang melihat diri kita lebih benar daripada orang lain? Itu sangat disayangkan. Iya, kalau betul. ukurannya ke sana kan, ilmu kita sih dengan iblis sebetulnya nggak ada Apa-apanya? nggak ada apa-apanya. Kan sebelum Adam tercipta, iblis itu katanya sudah duluan, dan katanya gurunya para malaikat. Tuh, Ajazil salah satunya. Salah satu dengan Allah, dia berhubungan dengan para malaikat, dia berhubungan. Ilmu apa? Mengenai ayat-ayat Al-Quran, paham. Tapi ketika akhlak, ya, akhlak dilanggar, yang menyebabkan apa? Pemberontakan terhadap perintah yang diperintah oleh Robnya, Maha Penciptanya, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Beliau tidak mau, sehingga lupa akan jati dirinya bahwa dia pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena egonya, karena dia merasa punya ilmu yang mumpuni, ilmu yang lebih dari yang lain, dia tidak berani atau tidak mau bersujud kepada Adam. Jadi kalau diambil kesimpulannya, sehebat apapun ilmunya, mungkin gelarnya sepanjang apapun gelarnya,
Tepira ya kalau bahasa Sunda itu Baraya. Tepira mengatakan saya lebih baik dari kamu. Ana khairun minhu. Nah itu bahaya. Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada. Nah ini sudah. Itu aja dipegang oleh kita, mungkin selesai ya, secara perbedaan. Betapa kita ini bodoh sebetulnya kan dalam ilmu agama. Cuman kita kan ingin sebetulnya bagaimana umat Islam ini bersatu, umat Islam ini bergandengan, umat Islam ini selalu saling memberikan nasihat yang baik, itu ke antar sesmanya, tidak saling menghujat, tidak saling menjelekan. Betapa indah sebetulnya. Dan itulah masyarakat madani sebetulnya yang memang dibentuk oleh Rasulullah SAW, sehingga ketika Al-Quran menjadi pembimbing dalam setiap individu, setiap muslim, ya arahnya jadi sama. Betul. Jadi memang arahnya jadi sama karena memang pembimbingnya sama. Al-Quran. Kalau cuma petunjuk kan bisa beda-beda. Karena baru bersifat umum. Makanya kan di dalam Al-Quran itu ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabih, ayat mutlak, muqayyad gitu kan. Ada ayat am, ada khos, ada nasih, ada mansuh gitu kan. Ada mutasyabih gitu kan. Jadi untuk mengenal Al-Quran ini sebetulnya kita cukup cuman apa dasarnya? Ya kita penuhi dong ilmu-ilmunya, ulumul Qur'annya. Terus apanya lagi? Setelah ulumul Quran, tafsir-tafsirnya, asbabun nuzulnya. Betapa Al-Quran ini begitu indah. Dan kita kembalikan begitu mersyusyuarnya para sahabat pasca peninggalan Rasulullah SAW dengan sains dan ilmu pengetahuan, sehingga mereka bisa menerangi Eropa yang pada waktu itu masih dalam kegelapan. Itu dengan ruh Al-Quran. Harus kita akui. Betul. Kan kita sekarang hanya sampai Al-Quran itu dibaca dengan lagu yang indah, terus dilombakan gitu, lalu kita tidak pelajari makna-maknanya, makna yang tersurat, yang tersirat gitu kan, makna amnya, makna khosnya gitu kan, kita tidak pelajari gitu kan. Tapi bukan maksud mengkerdilkan ya. Ada mungkin berita yang muncul ya Pak Kiai, yaitu ada penghafal Quran, ada penghafal Quran yang misalkan berzina misalkan, penghafal Quran yang mencuri misalkan, yang membunuh ya? Para sahabat, orang-orang Khawarij, itu mereka pembaca Al-Quran. Mereka hafal Al-Quran, tetapi ketika nilai-nilai Al-Quran hanya sampai ke kerongkongannya, tidak mengisi kolbunya. Iya betul. Bagaimana? Itu kan. Oke, ini menarik sekali. Karena banyak ya, berarti sejarah itu akan terulang. Cuman tempat dan orangnya berbeda. Iya. Ya salah satu contoh aja sejarah terulang. Zaman Fir'aun kan, Fir'aun untuk melanggengkan kekuasaannya, diantaranya membuat perpres lah kalau sekarang, peraturan presiden. Fir'aun misalkan, ketika bayi laki-laki lahir dibunuh, bayi perempuan dihidupkan, dibiarkan hidup. Karena dia punya firasat bahwa akan ada bayi laki-laki yang lahir di kekuasaan yang akan mengambil kekuasaan dia, sehingga bayi laki-laki yang lahir dibunuh, perempuan dibiarkan hidup. Nah sekarang dengan banyaknya investasi di negara kita, yang Korea lah, yang Jepang ya, yang Cina buka-buka pabrik industri itu apa? Itu kebijakannya seperti apa? Kebijakan Firaun kan? Wanitanya dihidupkan kehidupannya dengan mudah mencari pekerjaan. Laki-lakinya susah mencari kerja. Itu kan terurang kebijakan Firaun di situ. Laki-lakinya dibunuh kehidupannya, perempuannya dihidupkan kehidupannya. Timbullah penyakit sosial di kita. Betul, sosial yang muncul.
persoalan pengangguran tidak diselesaikan, persoalan perceraian, penyelewengan rumah tangga. Itu ada hubungannya dengan perempuan yang kerja begitu ya? Iya, bagaimana? Kan di shift itu perempuannya shift malam, si laki-lakinya di rumah, nunggu anak, ngurus anak, gitu kan? Bagaimana? Itu nyata ya? Silahkan dicek ke pengadilan agama. Oke. Berapa persen yang kasus-kasus perceraian yang diakibatkan, dan hampir semua para buruh seperti itu, silakan dicek. Dan rata-rata itu hulu ya? Iya. Oke. Itu penyakit sosial yang sedang menjangkit kita. Oke, data ya Quran, kemudian penyakit sosial yang timbul. Pertanyaan berikutnya, ini ada nih pertanyaan kemana saya ini. Pergaulan bebas pun menjadi bagian penyakit sosial. Itu seperti apa tuh pandangan yang dilihat? Ya itu akibat tadi. Ya kalau masyarakat Islam yang dibimbing oleh Al-Quran, tentu kan Al-Quran ini fungsinya liyudhirahu ala dini kulli warau karihal kafirun. Jadi untuk mendohirkan kepada sistem-sistem yang lain. Ya. Termasuk kepada orang-orang yang kafir. Contoh, ketika perbankan dengan yang penuh riba, penuh itu perbankan konvensional, yang penuh riba kan itu yang tidak diinginkan oleh Islam dan diharamkan, gitu kan? Maka akan muncul bank-bank syariah. Nah, ketika bank syariah ini muncul, misalnya, maka bukan umat Islam saja yang akan berbicara, oh diatur dengan syariah itu bagus ya. Iya. Orang kafir pun akan mengatakan begitu. Mengikuti ya. Mengikuti. Nah sekarang kan syariah yang ada apa? Setelah sudah betul bank-bank syariah yang memang diinginkan oleh Islam, kan hanya namanya saja. Loh, katanya bank syariah tapi tetap aja seperti bank konvensional. Nah ini ada something wrong juga kan? Ada yang salah gitu kan? Betul. Coba kita sepakati dulu, bank syariah menurut Islam itu yang seperti apa sih? Oke, Barabila ini kita lanjut sebentar. Menurut beliau, ketika sudah ada kebijakan, sejarah terulang, ada penyakit sosial di masyarakat, dan terbesit masalah ribawi. Nanti kita lanjut di sesi berikutnya.